Halo teman-teman, nama saya Jisaka Hendrian dengan NIM 23019318850. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membantu menjual produk-produk di Indonesia ataupun membeli produk-produk yang ada di Indonesia. Karena pertama, kita sebagai warga negara Indonesia harus percaya dan cinta kepada negara Indonesia. Satu, terutama kita harus percaya pada perdagangan Indonesia, kita harus percaya pada nilai politik Indonesia, dan juga kita harus mampu membantu Indonesia sebagai rakyat untuk mampu berkembang di mata dunia. Kita sebagai anak muda, kita harus percaya bahwa peran kita untuk negara ini maju, satu adalah untuk membantu fraksi-fraksi politik dalam membangun nilai dan peran yang baik kepada masyarakat. Konsumsi barang-barang internasional dan juga mulai untuk mengkonsumsi barang ada di Indonesia. Karena pertama, kita juga adalah negara yang kaya akan budaya, kita negara yang kaya akan etnis, dan maka dari itu kita juga akan mudah untuk mampu membantu produk tersebut akan dikenal oleh mata dunia. Sekian dari saya, terima kasih untuk mendengarkan dan membantu menyebarkan video ini untuk menyebarkan awareness akan produk-produk Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, malam teman-teman. Nama saya Archie dengan NIM 23019333124. Dan tujuan saya adalah ingin mengajak teman-teman untuk melestarikan kembali kesenian tari tradisional yang berasal dari Indonesia yang sudah terancam punah akibat tarian modern dan trendy dari luar. Jadi negara Indonesia adalah negara yang kaya akan banyaknya budaya dari alat musik, bahasa, adat, tarian, dan lain-lain. Akan tetapi, akibat masuknya pengaruh dari luar negeri, budaya-budaya tersebut mulai dilupakan dan sudah mulai punah. Padahal tarian tradisional ini adalah harta yang tak ternilai harganya, karena tarian tersebut adalah warisan yang berasal dari nenek moyang, dan setiap daerah memiliki tarian-tarian berbeda. Maka karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, harus bisa memahami bahwa budaya-budaya yang sudah mulai dilupakan akibat mengikuti tren dari luar itu memiliki nilai yang sangat berharga. Halo teman-teman semuanya, nama saya David dengan NIM 23018624662. Kali ini saya akan ingin mengajak kalian semua untuk melestarikan dan menggunakan alat-alat musik lokal dari Indonesia. Banyak sekali dari kita yang sekarang ini sudah mulai merupakan tradisi-tradisi atau budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya dari alat musik dari bidang musik. Nah, alat musik sendiri itu pun di Indonesia sangat banyak sekali dan beragam alat-alat musik dari daerah-daerah manapun. Ya, seperti angklung, gamelan, sasando, tifa, kolintang, dan masih banyak lagi. Dan alat-alat musik seperti itu sudah jarang sekali untuk digunakan dalam kehidupan kita. Nah, bagi kita ini saatnya kita sekarang untuk menghidupkan dan memajukan permusikan dan juga alat-alat musik yang ada di Indonesia supaya semakin maju, berkembang, dan dikenal di seluruh negara di Indonesia, di luar sana, dan memajukan nama-nama kita dan mengharumkan nama bangsa kita. Jadi ayolah kita untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia, terlebih lagi untuk alat musik. Terima kasih. Oke, nama saya Dilan Kamarudin dengan nick 2301870836. Topik hari ini adalah makanan Indonesia. Indonesia terkenal dengan warisan kulinernya yang penuh dengan taste dan rempah-rempah yang unik. Ya, bahkan rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh beberapa sumber jurnalis dari luar negeri. Banyak anak-anak muda di zaman sekarang lebih suka makan makanan yang fast food, western yang berasal dari luar negeri, tapi jarang yang mau melestarikan makanan-makanan seperti makanan Indonesia. Nah, di sini tujuan saya adalah untuk supaya anak-anak muda lebih mencintai makanan-makanan dan produk Indonesia. Seperti banyak sekali loh makanan-makanan Indonesia yang orang luar negeri itu suka. Contoh, tempe itu di UK sangat laku. Ya, kayak begitu rendang di US juga ada sangat laku. Salah satu restoran Indonesia di US. Nah, mari kita sebagai warga Indonesia melestarikan makanan-makanan Indonesia. Macam-macam, seperti di Papua ada papeda, lalu di Manado ada khas bumbu rica-rica, lalu di
Jawa ada gudeg dan sebagainya. Nah, anak-anak muda lebih harus melestarikan itu, bisa juga untuk menggunakan sosial media yang di zaman sekarang. Banyak anak muda zaman sekarang justru malah foto makanan khas luar negeri dan sebagainya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita sebagai anak muda harus melestarikan budaya makanan Indonesia, karena makanan Indonesia adalah salah satu budaya yang paling bisa dibanggakan dari kultur Indonesia di dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, Pak Ukis. Nama saya Raymond Arda dari kelas LC23. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai tarian Indonesia untuk menyelesaikan final project dari karakter building pada semester ganjil kali ini. Pertama, saya memilih tarian Indonesia karena menurut saya tarian Indonesia adalah salah satu budaya yang patut kita lestarikan dan kita ingat. Karena tarian Indonesia itu jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, dan juga tarian tradisional dari Indonesia ini mempunyai ciri khas yang sangat banyak dan unik dan serta beragam di Indonesia yang tidak dimiliki tentunya oleh bangsa-bangsa lain. Dan hal ini yang menjadi tertarik, bahkan bukan hanya warga lokal, dunia pun juga tertarik melihat Indonesia akan kekayaan tariannya. Tarian Indonesia ini juga mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Terdapat lebih dari sekitar 700 suku bangsa Indonesia yang mempunyai tarian di adat daerahnya masing-masing. Itu dapat terlihat dari akar budaya bangsa Austronesia dan Melanesia. Budaya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa negara tetangga kita di Asia, baik itu pengaruh barat atau melalui kolonialisasi, karena kita telah melalui masa penjajahan. Setiap suku bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam tarian dan ciri khasnya sendiri. Itu yang membuatnya unik dari satu ke yang lain. Di Indonesia juga terdapat sekitar 3.000 tarian asli, baik itu tradisi kuno tarian dan drama yang dilestarikan di sanggar-sanggar atau sekolah seni tari yang dilindungi oleh baik itu pemerintah ataupun keraton atau akademi seni yang dijalankan baik dari swasta ataupun pemerintah. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai tarian Indonesia untuk membahas budaya-budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Saya juga cukup bangga sebagai warga negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Nama saya Teddy Prasetyo, NIM 230187272. Saya akan menjelaskan tentang budaya batik di Indonesia. Batik merupakan salah satu budaya khas Indonesia. Batik adalah kain dengan motif unik tersendiri yang berbeda-beda yang berasal dari Indonesia. Batik memiliki sangat banyak jenis dan berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Dan setiap daerah asal batik memiliki ciri khasnya tersendiri. Saya ingin mengajak untuk melestarikan dan menjaga budaya batik di Indonesia. Bila bukan kita yang melestarikannya, maka negara lain akan mengklaim dan mengambil budaya batik ini, karena batik Indonesia sendiri sudah terkenal hingga ke mancanegara. Dikarenakan batik memiliki motif kain yang unik dan memanjakan mata. Ada beberapa daerah penghasil batik di Indonesia dengan keunikannya yang berbeda-beda. Beberapa daerah diantaranya adalah batik khas Bali, batik Yogyakarta, batik Cirebon, batik Solo, batik Jepara, batik Madura, dan masih banyak daerah lainnya. Metode pembuatan batik sendiri ada dua jenis, yaitu batik cap atau cetak dan batik tulis atau lukis. Batik cap dibuat dengan menggunakan cetakan motif yang sudah tersedia. Proses pengerjaannya kira-kira hingga 1 hingga 3 hari. Kemudian ada batik tulis atau batik lukis yang dibuat dengan cara seniman batik yang melukis langsung di kain batik itu dengan menggunakan alat canting. Untuk batik lukis sendiri proses pengerjaannya lama. Akan memakan waktu hingga 1 hingga 3 bulan. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-menurun. Sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang.
Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta. Hingga saat ini, batik sudah terkenal hingga belahan dunia dan ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009.